Om Swastiastu, Sampurasun. Selamat pagi pemirsa, senang sekali bersama saya Ferry Wistika kembali di acara Mimbar Agama Hindu bersama Badan Penyiaran Hindu bersama Penyiaran Agama Hindu Provinsi Jawa Barat di Bandung TV. Pemirsa, senang sekali pada pagi hari ini saya Ferry Wistika dapat menemani Anda tentunya dalam acara yang sangat luar biasa sekali pada pagi hari ini, yang mana pada hari ini tepat sekali pada tanggal Sabtu 15 Oktober 2022. Dan pada bulan Oktober ini pemirsa, yang seperti kita ketahui bersama bahwa hari ini merupakan dan bulan ini merupakan hari ataupun bulan kesaktian Pancasila. Oleh sebab itu kita harus tetap memperjuangkan kemerdekaan kita walaupun di tengah pandemi seperti ini. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi saat ini belum usai, jadi kita tidak boleh abai dan lalai dalam penanganan COVID-19, dan kami ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan agar bisa menjalankan kehidupan sehari-hari dengan bahagia pemirsa. Dan baik pemirsa, sudah tidak sabar lagi kita akan menjadikan acara ini sebagai acara yang sangat luar biasa sekali, yaitu bersama narasumber yang telah hadir di studio hari ini bersama Bapak Dr. Insinyur Iwayan Swastika MSI. Halo, selamat pagi. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya Pak pada pagi hari ini? Astongkara, hari ini cuaca jadi luar juga sangat cerah. Iya. Mudah-mudahan ekspresi yang ada di dalam juga secerah yang di alam. Jadi Astongkara, kami berangkat dari Bogor kemarin sore dan bisa tidur dengan nyenyak. Jadi terima kasih sudah hadir pada acara yang sangat istimewa ini. Mudah-mudahan nanti diskusinya produktif untuk kita semua umat Hindu dimanapun berada. Ya, hari ini kita akan berbagi mengenai topik pemirsa, yaitu kita akan berbagi mengenai hidup sehat dengan Panca Mahabhuta. Pasti sudah penasaran bukan? Mungkin saya akan memperkenalkan kembali Bapak Dr. Insinyur Iwayan Swastika MSI ini merupakan ketua ataupun ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kota Bogor. Ya Pak ya. Benar sekali Pak ya, dan beliau sudah sangat luar biasa sekali dalam dunia Hindu di Indonesia juga Pak ya. Oke, baik Pak, mengenai topik hari ini yaitu mengenai hidup sehat dengan Panca Mahabhuta. Kenapa sih hari ini kita membahas topik yang seperti ini Pak? Terima kasih Matur Suksema. Topik ini memang sangat relevan dengan situasi seperti ini. Walaupun COVID itu dinyatakan masih samar-samar sekarang, tapi topik yang kita diskusikan itu menjadi sangat penting, yaitu tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang dilahirkan sebagai manusia yang tidak ingin hidup sehat. Jadi pada prinsipnya semua orang ingin hidup sehat. Berbagai cara dilakukan untuk menjadi sehat. Ada yang senang olahraga, ada yang sedang mengkonsumsi multivitamin, ada yang mengatur kulinernya dan sebagainya. Oleh karena itu lewat mimbar yang sangat terhormat ini, para pemirsa bisa bersama kita untuk bersama-sama dari kita oleh kita untuk kita bahwa hidup sehat itu penting. Benar. Jadi bisa tidur nyenyak itu tidak mudah, tapi juga tidak sulit. Tidak mudah dan tidak sulit. Jadi rumus-rumus sederhana yang diberikan oleh para leluhur kita itu ada, kita selalu sebut dengan harta karun. Ya tinggal kita membuka, tahu tidak passwordnya. Kalau tidak pada tahu passwordnya, sebanyak apapun harta karun kita itu nggak akan tersedia bagi kita. Nah, alam semesta ini menyediakan harta karun seperti itu. Itu yang kita akan diskusikan hari ini. Semua. Baik, terima kasih Pak. Luar biasa sekali. Sangat menarik sekali pembahasan kita pada pagi hari ini pemirsa. Terkait dengan Panca Mahabhuta nih Pak. Apa sih unsur-unsur dari Panca Mahabhuta itu, dan apa sih kira-kira makna dari Panca Mahabhuta ini? Terima kasih. Panca Mahabhuta itu namanya juga panca, pasti 5. Iya, 5. Maha itu artinya utama. Buddha itu ya alam semesta. Jadi
kalau dianalogkan itu kita ini namanya buah nalet atau mikrokosmos. Alam di luar itu kita sebut dengan makrokosmos atau buana agung. Jadi antara buana alit dengan buana agung ini ada harmonisasi. Jadi ibarat kalau kita mengambil setetes air dari samudera, itu karakteristiknya persis sama kalau dianalisis di laboratorium antara air yang setetes dengan air samudera. Nah, kenapa hanya 5? Kalau kita mempelajari kimia, ada namanya tabel unsur-unsur, itu bisa ratusan namanya. Iya benar. Ada uranium, ada segala rupa. Tetapi Hindu itu mengkompilasi hanya ringan saja. Dengan 5 saja sudah bukan 5 juta, tetapi kombinasi dari 5 itu, yaitu pertama namanya apah. Apah itu unsur air. Jadi disarankan untuk kita supaya bisa hidup sehat, jangan lupa dengan air. Nanti kita diskusikan. Apa teja? Teja artinya sinar. Ini sangat cocok dengan situasi sekarang. Sekarang dipaksa-paksa, bukan dipaksa, disarankan orang untuk berjemur. Iya benar. Kalau di Hindu dari dulu sudah ada, namanya Nyurya Sawana. Kalau sekarang matahari sudah tinggi, baru kita keluar. Kalau tradisi Hindu itu matahari belum terbit itu namanya Nyurya Sawana. Jadi sulingi-sulingi itu menyongsong kehadiran matahari. Jadi jangan pernah takut kena sinar matahari ya. Kena sinar matahari. Teja, bayu itu energi. Jadi ada unsur bayu di dalam diri kita yang kita tidak paham. Jadi misalnya kalau pemirsa perhatikan, pada saat pemirsa tidur nyenyak, tapi napasnya masih jalan. Siapa yang bernapas? Kalau pada waktu tidur nyenyak, jantung masih berdetak. Siapa yang mendetakkan jantung? Kemudian darah tetap mengalir pada saat kita tidur. Jangankan mikirin darah, mikirin diri sendiri aja udah lupa. Oleh karena itu, ada unsur bayu di dalam diri kita yang sangat sulit untuk dipahami, tetapi itu kenyataannya. Akase, akase. Misalnya teja dulu ya, panas. Kalau kita semua dingin, itu berarti kekuburan. Kalau badan kita dingin, itu berarti kuburan. Berarti mati. Kaku. Unsur api itu penting, sangat penting. Oleh karena itu, di dalam tradisi Hindu itu ada menggunakan patram, puspam, palam, toyam. Ada pasepan, ada dupa, apa fungsinya? Itulah api. Kita menggunakan simbol dupa ini panas. Ini teja. Ini panas ini. Kemudian yang terakhir akase. Coba ada perhatikan situasi yang di sini. Katakanlah di sini ada 10-20 orang. Tapi di luar 10-20 orang ditambah kursi, meja dan sebagainya, luar biasa. Siapa yang bisa mengisi kekosongan itu? Itu namanya space. Kalau misalnya nama saya Iwayan Swastika, coba digabung under I, Wayan, Swastika, bingung orang membacanya. Siapa yang akan dibaca? Tapi kalau ada space, itu namanya akase, ada ruang di dalamnya. I, spasi, jeda, Wayan, spasi, swastika, I, Wayan, swastika. Jadi barangnya sama, orangnya sama, tapi dengan pendekatan yang berbeda, situasi yang berbeda, itulah jadi kita sebenarnya. Oleh karena itu, di dalam
mikrokosmos ini, Buana Alit ini selalu berhubungan dengan Buana Agung. Contohnya begini, mudah-mudahan masih ada waktu nih. Seandainya pemirsa pernah melihat laba-laba, laba-laba itu jaringnya banyak. Antar satu jaring dengan jaring lain, walaupun kita menggetarkan hanya satu jaring saja, yang lainnya akan ikut bergetar. Itulah alam semesta ini. Kita terhubung dengan alam semesta. Nah, tinggal bagaimana kita mengharmonisasi. Ini namanya sinkronisasi. Kalau di dalam agama Hindu ada namanya konsep Wasudewa Kutumbakam, bahwa kita itu bersaudara. Bagaimana buktinya kita bersaudara? Bahwa seluruh yang ada di dalam diri kita itu adalah bagian dari semuanya. Apa yang adik keluarkan dalam napas itu, saya sebagai yang duduk di sampingnya itu tidak sadar menghirup udara yang sama. Jadi dengan pohon-pohonan, makanya di Bali itu ada istilah tumpak kandang, tumpak uye, tumpak warige, dan sebagainya. Itu artinya apa? Apa yang kita keluarkan dalam bentuk CO2, CO2 namanya, karbon monoksida, itu dirubah oleh tanaman lewat fotosintesis, bantuan matahari ditambah bantuan matahari dan air, menjadilah karbohidrat. Dia mengeluarkan oksigen, kitalah yang menghirup udara yang segar itu. Oleh karena itu, kapan kita bisa mengatakan bahwa kita tidak terhubung dengan alam? Benar. Jadi aneh kalau misalnya si A sama si B berantem gara-gara tidak sesuatu yang berharga. Padahal udara yang dihirup bersama itu adalah udara yang sama. Ya, benar. Apa bedanya? Misalnya kita duduk di pojok sana sini, tetap udara yang sama. Udara yang sama itu dihasilkan oleh alam, dan semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini, baik dalam bentuk manusia, binatang, dan lainnya, menghirup oksigen yang sama. Kira-kira begitu. Ya, tadi sudah dijelaskan mengenai apa, teja, bayu, dan akasa. Bagaimana dengan pertiwi, Pak, di bagian zat padat ini, di alam dan manusia ini? Kalau pertiwi memang porsinya itu hanya 12%. Hanya 12%. Jadi badan ini lebih dari 72% itu apa? Air. Air. Tapi pertiwi yang tidak terlalu besar, kita 12% itu sangat penting. Jadi misalnya tulang ini bisa digerakkan, badan ini bisa berwujud. Ini adalah pertiwi. Oleh karena itu nanti kita bicarakan bagaimana caranya mensinkronisasi, mengharmonisasi alam semesta, makrokosmos, Buana Agung dengan diri kita sendiri, sehingga tidak ada alasan untuk tidak hidup sehat. Ada selalu hal yang bisa kita lakukan yang mungkin sama sekali kita tidak sadari. Iya, benar. Itu kita lakukan, padahal itu sedikit saja sentuhan. Ibarat kita di ruangan yang gelap. Benar. Ruangan yang gelap ada saklar. Saklar itu fungsinya untuk menghidupkan lampu di dalam. Tapi bagi orang yang tidak tahu di mana saklarnya berada, bisa 2 jam di ruangan itu keliling mencari saklar. Tapi bagi orang yang ngerti, enggak lebih dari 1 menit, 1 detik aja terang, karena tahu saklarnya di mana. Begitu juga ini. Ini di dalam Bhagavad Gita sebut dengan yantra, alat yang paling sophisticated itu di alam semesta ini, ya ini. Kalau dulu, ini contoh mobil, mobil. Kalau zaman dulu ini mungkin 50-an tahun 60-an, kalau menghidupkan mobil itu harus didorong, ya nggak? Harus didorong supaya menghidup. Sudah itu teknologi maju, menggunakan engkel, diputar-putar mesinnya baru hidup. Itu yang kedua.
yang sekarang otomatis pakai kunci, yang ketiga, yang keempat nggak pakai kunci, pencet tombol, selesai. Oleh karena itu mesin ini harus otomatis, bukan giginya yang mati, tanpa gigi maksudnya. Jadi badan ini dipantek sedikit saja secara otomatis. Kalau orang pemirsa Bandung TV yang saya hormati ini, kalau seseorang masih digerakkan oleh faktor luar dalam berbuat sesuatu, itu berarti dia masih mobil motor bikinan lama. Yang sekarang ini otomatis semua, tidak perlu digerakkan oleh siapa, digerakkan oleh diri sendiri. Jadi hidup sehat dengan Panca Mahabhuta juga, kalau hanya dikonsepkan di dalam bahasa Latin ada namanya das solan damasesen, jenana wi jenana, idam tu teguh ya tamam, prawak syami anasu ya we, jenana wi jenana sahita, giatwa moksa sesupat. Jadi kalau mau hidup damai, maka laksanakan dua, jenana wi jenana. Jangan berteori saja, ya, tapi harus praktek. Dipraktekkan. Seperti itu. Mudah-mudahan menambah wawasan kita. Baik, terima kasih Pak. Sangat menarik sekali pembahasan kita pada segmen pertama ini. Kita akan lanjutkan nanti Pak pada segmen kedua, membahas mengenai bagaimana harmonisasi alam bersama manusia itu sendiri Pak ya. Untuk itu kita akan membahas lagi pemirsa, untuk itu tetap bersama kami di Bandung TV. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Changjiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun ayam, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal yang diolah secara higienis dan modern, dan juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Changjiang TCM buka praktek setiap hari dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Changjiang TCM beralamatkan di Jalan Raya Barat Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya pas di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau di depan Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 087879895999. Bebaskan kacamata Anda bersama Klinik Pengobatan Herbal Changjiang TCM. Waduh, kusutnya mukamu bang. Iya nih, kusut kayak gambar TV di rumahku. Aha, nonton di rumah pakai Nusantara Siben. Hah? Nusantara Siben? Gambarnya bening, sinyalnya mulus. Produk baru dari Transvision Nusantara. Nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah. Ayo beli paket Nusantara Siben di dealer resmi di kota Anda. Punya Transvision. Waspada bakteri dan virus di sekitar kita. Virus corona telah menjangkit ribuan orang dan telah menyebar ke 16 negara. Bagaimana mencegah tertular virus corona ini? Menggunakan masker saja tidak cukup untuk mencegah penyebaran virus corona. Karena ukuran virus corona yang hanya sekitar 0,1 mikron, tidak dapat dihadang oleh masker umum yang hanya dapat menyaring partikel berdiameter 0,3 mikron. Kita juga harus sering mencuci tangan dengan bersih, juga menghindari kontak fisik dengan orang yang sakit, dan lengkapi asupan untuk meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengonsumsi MyBio Susu Kolostrum. Karena MyBio Susu Kolostrum sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh,
membantu proses penyembuhan serta proses pertumbuhan. Dengan rutin mengonsumsi MyBio susu kolostrum, akan membantu mencegah tubuh kita tertular dari serangan virus penyakit yang berbahaya. MyBio susu kolostrum. Start your healthy life today. Dapatkan susu MyBio yang asli di outlet berikut. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bandung TV, tentunya di dalam program acara Mimbar Agama Hindu bersama narasumber kita, yaitu bersama Bapak Dr. Insinyur Iwayan Swastika MSI. Tadi Bapak kita sudah berbicara mengenai apa itu Panca Mahabhuta. Nah, sekarang kita akan langsung saja menuju ke bagaimana sih orang itu ataupun manusia itu bisa merasakan sakit ataupun yang bisa dikatakan tidak harmonis dengan alam ini, Pak. Terima kasih. Jadi sebelum saya informasikan, jelaskan mengenai apa yang ditanyakan, mari kita coba pahami. Kalau di dalam bahasa Inggris itu, mohon maaf ini, menggunakan istilah barat, ada namanya pain. P-A-I-N, itu rasa sakit. Kemudian ada juga suffer, menderita. Jadi antara sakit dengan menderita itu berbeda. Jadi kalau pain itu rasa sensasi yang ada di dalam tubuh yang kita rasakan, misalnya gatel, kemudian pegel, itu pain. Kepala migrain, itu pain. Tapi ada sesuatu yang disebut dengan menderita, suffer. Dia badannya sehat, tetapi dia menderita. Punya uang banyak, tapi susah hidupnya. Mau diapain uangnya? Punya mobil banyak, mana mau dipakai, mana yang mau enggak. Kalau di Jakarta sekarang ada plat ganjil sama genap, bingung sendiri. Punya mobil 5 yang genap, ganjil yang 5 biji, bingung menggunakan yang mana. Oleh karena itu, yang tadi kuncinya harmonisasi. Nah, di dalam agama Hindu itu untuk memudahkan memahami dikategorikan menjadi tiga penderitaan. Jadi suffering itu ada tiga. Yang pertama disebut dengan adi daiweka klesa. Klesa itu artinya menderita. Klesa itu dalam arti harfiah itu artinya sakit. Tapi dalam artian yang umum, klesa itu artinya menderita. Bisa makan, bisa tidur, tapi gelisah. Gelisah. Nah, itu. Nah, ada penderitaan, ada suffering yang disebabkan bukan oleh diri kita, oleh oleh sesuatu yang lebih tinggi dari kita. Itu namanya bahwa kalau orang di Bali bisa mengemukakan, menyatakan keliru berbuat, salah sama betara. Padahal bukan begitu maksudnya. Itu kan sering kita dengar kategori, si ini sakit karena ada yang sisip, sengtianu bakti ke leluhur. Misalnya begitu, itu namanya adibautika klesa, daiweka klesa. Kemudian ada yang kedua, yang namanya adhyatmika klesa. Adhyatmika klesa itu penderitaan yang ada di dalam pikiran. Saya gemuk
protes. Yang saya kurus protes. Punya istri ini protes. Punya anak seperti ini protes. Hidup ini hanya labeling dan judging. Jadi adiatmika, pikiran. Kalau diajak ke dokter yang fisikal itu, dokter mata, sehat-sehat semua. Tapi ada sesuatu yang tidak kelihatan, yang dia bikin susah tidur, susah makan, susah yang lain. Itu. Kemudian yang ketiga ada namanya Bauteca klesa. Misalnya kita duduk-duduk, tahu-tahu gigit nyamuk. Dari mana datangnya nyamuk? Gak tahu. Kalau menurut teori sih, katanya dia menelusuri badan itu lewat CO2, lewat sinyal-sinyal termo, panas. Makanya pada waktu Bapak Ibu Mas Sudarma, pemirsa itu tidur, kadang-kadang di telinga itu ada berdengung nyamuk. Dan kita marah. Reaksinya, wah, tangannya kemana-mana. Itu namanya adiatmika. Oleh karena itu, yang ketiga-tiganya ini hanya hubungannya dengan badan. Hanya hubungannya dengan badan. Tidak ada hubungannya dengan yang lain. Sedangkan kita behind the scene. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, ibarat televisi, ibarat layar itu, kita itu layar, bukan yang bergerak di layar. Yang bergerak di layar itu, itulah kehidupan. Jadi sekarang saya jadi narasumber, sebentar lagi pulang jadi orang tua. Jadi peran kita dalam hidup ini sangat beragam. Benar. Sangat beragam. Oleh karena itu, jangan pernah lupa dengan alam. Jadi dengan siapapun harus menyatu dengan alam. Menyatu dalam artian satu frekuensi. Misalnya kalau saya nelpon, nomornya sudah kita kenal, hanya nyambung ke nomor itu, bukan ke yang lain. Jadi kalau kita bisa menggunakan 5 unsur yang sangat sedikit ini, sangat sedikit dari ribuan. 5 saja. Sama dengan kalau kita menggunakan benang tridatu, hanya 3 saja ini. Nah kalau ini diulas ini 2 hari 2 malam nggak selesai. Ini simbolisasi bahwa kalau di Bali ada istilah melilecita. Melilecita. Hidup ini adalah ekspresi dari yang ada di dalam. Apapun yang terjadi di luar, istri cerewet, banjir, longsor, itu di luar. Tapi yang di dalam juga. Kemarin terjadi di Bogor misalnya, ada mahasiswa misalnya. Sudah tahu banjir, jalan di tempat yang airnya ini. Jadi tahu diri, itu yang penting. Kalau kita seperti itu hidup, dimanapun kita berada, kapanpun juga, selalu dalam keadaan santi, damai. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih Pak. Baik, tadi juga Bapak mengenai bencana gitu Pak ya. Jadi kita harus selalu menyatu dengan alam, menjadi alam itu sendiri Pak ya. Nah, berikutnya bagaimana nih cara kita untuk harmonisasi dengan alam semesta, dari kita manusia ke alam semesta, karena kita merupakan bagian dari Pancamabudra ini Pak. Terima kasih. Di pertanyaan yang sangat mendasar. Tapi kalau dipikir-pikir tidak rumit, karena memang hidup ini, contoh begini, ada namanya busa atau gabus, dimasukkan ke dalam air, apakah dia perlu berdoa supaya dia menyerap air? Tidak perlu berdoa. Misalnya, ya Tuhan semoga saya basah, orang tinggalnya di air. Jadi kita ini, badan ini, yantra ini, tinggal maintenance, tinggal pelihara. Tinggal dipelihara. Paham nggak kita dengan sistem yang ada di dalam? Kita tidak mengerti. Oleh karena itu, di dalam agama Hindu
ada istilahnya sinkronisasi, harmonisasi. Itu yang disebut dengan Trihita Karana. Ada bagaimana dengan Parahyangan, bagaimana dengan Pawongan, dengan yang apa, Palemahan. Itu menjadi sangat indah. Jadi kalau taman bunga itu isinya bunga yang bermacam-macam, wanginya berbeda-beda, warnanya berbeda-beda, itulah Hindu. Oleh karena itu, Banten yang ada di depan ini ada warna kuning, ada warna merah, ada yang putih. Indah, harmoni. Inilah Hindu. Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Jadi Hindu itu mengajarkan supaya santi di dalam, santi di luar. Udah, itu saja. Bagaimana caranya? Ya hidup seperti biasa. Yang apa, secara praktis misalnya kita menyatakan kalau bangun pagi jangan langsung beranjak dari tempat tidur. Berterima kasih, bersyukur bahwa kita masih hidup. Karena apa, survei statistik menunjukkan bahwa tidak semua yang bisa bangun pagi itu hidup. Berarti kita masih hidup. Noleh ke kiri kanan, istri masih ngorok tidurnya, ya terima kasih, berarti dia masih hidup. Begitu juga yang lain-lain. Dengan cara demikian tidak terlalu sulit, tetapi harus dilatih. Itu yang apa namanya diajarkan di dalam kitab suci kita. Saya kira demikian. Yang lain mungkin. Baik. Jadi bagaimana cara kita untuk harmonis dengan alam itu sendiri adalah dengan cara bersyukur, ya Pak ya. Kita harus bersyukur mengenai apa yang kita telah alami hari ini, dan kita harus berdoa agar nantinya dapat berjalan dengan baik nantinya. Nah Pak, berikutnya itu mengenai bagaimana cara kita agar bisa sehat dengan Panca Mahabhuta ini Pak. Maksudnya misalkan dalam Panca Mahabhuta ini ada 5 poin, yaitu ada air dan sinar atau TJ itu. Nah, bagaimana cara kita agar bisa menyelaraskan diri kita dengan hal itu, Pak? Terima kasih. Caranya tidak sulit, tidak sulit tapi tidak mudah. Tidak sulit tapi tidak mudah. Karena apa? Karena kita tidak terbiasa. Misalnya kalau air. Sadarkah kita bahwa dalam sehari badan ini memerlukan air sekitar 2 liter air? Tapi berapa liter yang kita minum sehari? Kemudian kalau itu untuk apa? Kalau air, pernah nggak kita takut mandi? Itu unsur apa? Jadi terima air mau dingin, mau diapain? Mau tidur di puncak, pasti dingin. Kemudian sekali-sekali pergi ke curug, ke air terjun, nikmati saja. Atau mandi bisa di sana, wah segar. Itu energi alam yang lewat air itu. Ingat bahwa air itu unsur cair, tetapi dia bisa menjadi senjata yang luar biasa. Sudah hasil ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa air pada kecepatan tertentu bisa menghancurkan yang paling keras sekalipun. Jadi jangan, kalau di Jawa itu ada drama yang sangat terkenal itu Sosrobahu dan judulnya itu. Jadi kalau air itu netes di batu yang sangat keras, tapi menetesnya bertahun-tahun, maka sekeras apapun batu itu akan tembus oleh air yang netes. Badan ini harus kita pelihara dengan melakukan sesuatu dengan ini, dengan ikhlas, dengan air, dengan api, apalagi yang lainnya. Jangan pernah takut kalau kena hujan. Misalnya kan ini banyak
orang tua ini yang salah paham. Iya. Maaf ini, kalau kehujan, nah jangan kena hujan nanti sakit kepalanya. Mendoakan supaya kepalanya sakit. Padahal itu, kalau di dalam kimia itu ada namanya purification, pembersihan. Yeah. Oleh karena itu, setiap umat Hindu yang mau masuk pura itu wajib untuk lunas tirta, pengelukatan. Apa artinya? Purification. Kalau sekarang pakai hand sanitizer. Nah, kalau di Hindu itu sudah dari dulu dikasih tahu. Ini namanya pengelukatan. Yeah. Habis itu nanti di pura itu ada disuruh natap apa? Prayaschita, biaka apa namanya yang lainnya juga. Itu proses penyucian, transformasi. Di dalam hidup ini ada sampah. Sampah ini dilihat dari satu aspek pasti merugikan. Tapi kalau dia ditransformasi, dia bisa menjadi pupuk yang subur. Begitu juga ini. Badan ini, kalau bertransformasi dengan cara purification, dengan cara pembersihan diri, setonggara kita hidup sehat. Dengan siapapun kita bisa hidup nyaman. Kira begitu. Oke, baik, terima kasih Pak. Berarti kita itu hidup harus adaptif gitu Pak ya. Harus seimbang dengan alam, harus bisa membaca alam. Karena alam itu adalah diri kita sendiri. Seperti itu Pak ya. Baik Pak, kita akan berhenti sejenak, kita akan rehat sejenak, kita akan membahas sesaat lagi. Tetap di Mimbar Agama Hindu Hidup Sehat dengan Panca Mahabhuta. Tetap di Bandung TV. Kusutnya kamu bang? Iya nih, kusut kayak gambar TV di rumahku. Aha, nonton di rumah pakai Nusantara Si Ben. Hah? Nusantara Si Ben? Gambarnya bening, sinyalnya mulus. Produk baru dari Transvision Nusantara. Nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah. Ayo beli paket Nusantara Si Ben di dealer resmi di kota Anda. Punya Transvision. Bandung Hits. Informasi seputar musik terbaru dan penampilan terbaik dari berbagai band dan musisi di kota Bandung. Saksikan Bandung Hits setiap Jumat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Waduh, kusutnya kamu bang? Iya nih, kusut kayak gambar TV di rumahku. Aha, nonton di rumah pakai Nusantara Si Ben. Hah? Nusantara Si Ben? Gambarnya bening, sinyalnya mulus. Produk baru dari Transvision Nusantara. Nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah. Ayo beli paket Nusantara Si Ben di dealer resmi di kota Anda. Punya Transvision. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Mimbar Agama Hindu bersama Badan Penyiaran Agama Hindu Provinsi Jawa Barat. Dan hari ini kita kembali lagi bersama Bapak narasumber kita membahas mengenai hidup sehat dengan Panca Mahabhuta. Nah, Bapak tadi sudah membahas mengenai bagaimana Panca Mahabhuta itu merupakan bagian dari manusia dan Panca Mahabhuta juga merupakan bagian dari alam dan kita juga bagian dari alam itu sendiri, dan caranya itu adalah salah satunya harus bersyukur dan adaptif. Nah, berikutnya Pak, bagaimana sih pesan nih untuk generasi muda dan untuk pemirsa semua yang ada di dimanapun berada di Bandung ini, bagaimana sih pesannya untuk agar bisa menjalankan ataupun bisa hidup sehat dengan Panca Mahabhuta ini? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat menggelitik kita. Jawabannya singkat. Ada di dalam Bhagavad Gita bab 9, 1, 2, dan 3. Yang tadi saya sempat singgung, idam tuta guhyatamam prawaksami anasuyawe jenana wi jenana saitam moksa se supat
kalau kita mau hidup damai, harus seimbang antara jenana dan wijenana. Jadi antara teori dengan praktek itu harus seimbang. Orang cerita yang paling populer, saya sering ceritakan itu, bercerita panjang lebar mengenai madu. Wah, rasa madu manis seperti ini, tapi tidak pernah minum madu, tidak pernah mencicipi madu. Itu berarti antara jenana dengan wijenana tidak nyambung. Seumur hidup pun, misalnya, katakanlah orang mengatakan jalan kaki 10.000 langkah sehari penting untuk kesehatan, tapi tidak pernah melangkah. Satu langkah aja kagak. Hanya perkataan. Hanya perkataan. Itu yang tadi saya sampaikan, ada antara das solen dengan dasen. Nah, di dalam sloka yang kedua dalam bab 9 itu, Raja Widya Raja Guhyam Pawitram idam utamam pratyaksa wagamam dharmyam susukam kartum awyayam. Jadi apa yang kita lakukan itu kita sendiri yang tahu. Kalau ibarat kita mau bercermin, apa yang muncul di dalam cermin itu diri kita yang asli. Itu yang disebut dengan tahu diri. Kalau misalnya kelihatan di wajah di cermin itu, katakanlah di sininya ada nasi misalnya, masa cerminnya yang dipukul, yang dibersihkan? Mulut ini yang dibersihkan, yang bercermin itu. Itu yang dimaksud dengan Raja Widya Raja Guhyam Pawitram. Pawitram itu artinya menyucikan. Jadi ilmu pengetahuan itu ya harus suci. Kemudian yang paling penting itu yang sloka 3 bab 9. Asara dadana purusa dharma syasya parantapa aprupya paramtadya meridu samsara warmani. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tanpa keyakinan yang kuat, ibarat kita membangun rumah, kalau pondasinya tidak kuat, sedikit ada angin saja itu bisa roboh. Seperti itu. Jadi sangat sederhana sekali. Ini yang disimbolkan di dalam Bhagavad Gita bab 18 sloka 68. Sarwa dharman parityaja mamekam saranam raja aham tuam sarwa papebya moksai masuca. Wahai engkau umat manusia, engkau tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Ikuti apa ajaran suci Weda. Kemudian masuca, jangan khawatir. Jangan khawatir, aku akan melindungi dirimu. Begitu kata janji Tuhan. Ya, Tuhan aja berjanji, masa kita kagak berjanji sama istri, sama anak, sama saudara? Misalnya janji jam 8, jam setengah 9 baru datang. Janji jam 9, jam setengah 10 baru datang. Itu artinya apa? Kita tidak menghargai diri kita. Nah, mulai hari ini hidup sehat artinya on time. Apapun yang terjadi itu bukan urusan kita. Itu disebutkan dalam Bhagavad Gita sloka 247. Karmani ewa dikaraste ma palisu kadacana ma karma pala heturur mati sanggo stua karmani. Jadi tugas kita adalah bekerja. Hasilnya tidak tahu. Jangan menggunakan kalkulator bikinan satu negara, nggak bagus. Tapi gunakan kalkulator yang dibikin manusia itu 2 kali 2 itu 4, 2 tambah 1 3. Tapi kalau kalkulator hidup baterai, nggak pakai baterai, bawa lithium atau apa, bisa datang 2 kali 2 bisa jadi 24. Nggak tahu kita. Jadi kalau kita yakin dengan apa yang kita lakukan, kita akan menjadi sehat. Makanya terakhir persembahyangan itu selalu ada santi 3 kali. Om santi, santi, santi. Jadi di hati damai, ekspresinya alam semesta juga tersenyum dan selamanya. Nggak ada
sesuatu yang bisa mempengaruhi diri kita. Oh, kita mau senyum, mau bahagia, kok tergantung pada orang. Misalnya, oh kenapa saya makan pedas? Hanya pedas kan karena berisi cabai. Coba jangan dikasih cabai, nggak pedas. Jadi jangan terlalu banyak menjudge, memprotes lingkungan apapun yang terjadi di dalam itu kita. Kalau bahasa sederhananya itu, kalau bahasa Indonesia tahu diri. Tahu diri. Ya, kalau sudah tahu hipertensi, ya kurangi garam. Udah tahu hasil diagnosis dokter kita menderita diabetes mellitus, ya kurangi makan gula, konsumsi karbohidrat. Kira-kira seperti itu. Itu namanya harmonisasi. Itu santi. Santi yang sebenarnya. Jadi antara teori dengan praktek itu klop. Luar biasa sekali, kita harus harmonis dengan alam itu. Nah, bagaimana nih Pak, mungkin satu tips mungkin bagaimana cara kita untuk bisa menjaga alam itu, karena alam adalah bagian kita, jadi kita bisa bersama alam itu sendiri, Pak. Terima kasih. Prinsipnya kita saling menjaga. Saling menjaga dengan alam, Pak. Menjaga dengan alam. Dia tidak harus dijaga, tapi kita yang hancur. Iya. Kalau kita menjaga alam semesta dengan rainan tumpok udo, tumpok warige, jadi bukan kita menghormati tanaman. What behind tanaman itu? What behind who yang membuat itu? Pernah kita sadar dengan situasi yang seperti itu bahwa kita itu sebenarnya tidak ada apa-apanya di alam semesta ini. Katanya kita tinggal di satu benua di antara 5. Benua saja sudah kecil, apalagi kita. Ya, kita yang ada di Bandung katakanlah ini, ya jumlahnya sedikit, sombong. Oleh karena itu di Bali itu ada ajaran yang sangat halus. Sampai hari ini tidak diketahui siapa penciptanya. Ada kalau masih ada waktu, ada ini yang jadi pemirsa ini mungkin banyak yang ahli mekidung ini. Ini saya hanya memantik saja. Begini bunyinya. Dharma patute gugonen bhakti ring wididelali ngaliwon ngaturang janang mebakti landas makido sai manyampat disangga Widiase ini purna marsekaya. Ini begitu cara leluhur kita itu mengemas sesuatu